Cahaya matahari sore itu seperti darah yang tumpah di atas aspal, merah dan sekarat. Di tepi gerbang masuk Alas Purwo, seorang kakek dengan sarung kusam dan mata yang hampir tertutup selaput putih mencegat motor Satria. "Nak," suaranya parau, kering seperti gesekan daun jati. "Hutan ini punya telinga, punya mata, dan punya ingatan. Apapun yang kau dengar, siapapun yang memanggil namamu, atau meski kau merasa ada nafas di tengkukmu, jangan menoleh. Sekali kau menoleh, kau bukan lagi milik dunia ini." Satria hanya mengangguk pelan, meski jantungnya mulai berdegup tidak beraturan. Ia memacu motornya masuk, membelah keheningan yang mencekam. Begitu roda motor melindas batas hutan, suhu udara merosot tajam. Dinginnya bukan seperti AC, melainkan dingin yang lembab dan menusuk hingga ke sumsum tulang. Bau tanah basah bercampur aroma bunga melati yang menyengat tiba-tiba memenuhi rongga hidungnya. Pohon-pohon raksasa di kiri kanan jalan seolah bergerak mendekat. Ranting-rantingnya yang hitam tampak seperti jemari kurus yang siap mencengkram. Tidak ada suara burung, tidak ada jangkrik, hanya deru mesin motornya yang terdengar asing dan berat, seolah sedang mendaki tanjakan yang sangat curam, padahal jalanan di depannya rata. "Satria!" Suara itu lembut, sangat lembut. Satria tersentak. Itu suara ibunya, jelas sekali, berasal dari arah semak-semak gelap di sebelah kirinya. "Satria, tolong ibu, nak. Ibu jatuh di sini." Tangan Satria bergemetar di atas tang motor, rahangnya mengeras. "Jangan menoleh, jangan menoleh," batinnya berteriak. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya, masuk ke mata, perih, namun ia tak berani menyekanya. Tiba-tiba, motornya terasa berat, sangat berat. Shock breaker belakangnya amblas seolah ada seseorang dengan berat 100 kg baru saja melompat duduk di belakangnya. "Kok buru-buru banget, Mas?" Sebuah suara berat dan serak berbisik tepat di lubang telinga kanannya. Satria bisa merasakan sensasi fisik yang mengerikan, embusan nafas yang panas dan berbau daging busuk mengenai kulit lehernya. Bulu kuduknya berdiri kaku. Sesuatu yang dingin, seperti tekstur tangan yang keriput dan licin, mulai merayap pelan dari pundaknya menuju ke bawah dagu. "Lihat aku sebentar saja, Satria. Aku punya sesuatu untukmu," bisik makhluk itu lagi. Kali ini disertai suara tawa cekikikan yang melengking rendah, suara yang seolah berasal dari dalam tenggorokan yang penuh dengan lendir. Cahaya lampu motor Satria mulai berkedip-kedip. Di depannya, di tengah jalan yang berkabut, berdiri sesosok wanita dengan gaun hijau yang compang-camping. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah. Wanita itu diam, namun tubuhnya perlahan mulai berputar. Bukan badannya, namun hanya kepalanya yang berputar perlahan menuju ke arah Satria. Satria memejamkan mata sesaat, merapal doa apa saja yang ia ingat. Ia menambah gas, mesin motor menjerit protes. Sentuhan dingin di lehernya kini berubah menjadi cengkraman. Kuku-kuku tajam mulai terasa menekan kulitnya. "Menoleh!" Makhluk di belakangnya berteriak dengan suara yang menggetarkan seluruh hutan. Satria tidak berhenti. Ia menunduk sedalam mungkin, memacu motornya menembus kabut tebal hingga akhirnya hush. Suhu udara mendadak hangat kembali. Cahaya lampu jalan dari desa terdekat terlihat di kejauhan. Beban berat di jok belakangnya hilang seketika. Bau busuk berganti menjadi udara malam yang segar. Satria berhenti di bawah lampu jalan pertama. Nafasnya memburu, paru-parunya terasa terbakar. Ia perlahan melihat ke kaca spion. Tidak ada siapa-siapa. Jok belakangnya kosong, namun ketika ia meraba lehernya yang terasa perih, tangannya gemetar hebat. Di sana, di kulit lehernya, membekas 5 jejak jari berwarna hitam keungguan, seolah baru saja dicap oleh tangan yang telah lama mati. Ia memang tidak menoleh, tapi Alas Purwo telah memberinya tanda bahwa ia tidak benar-benar pulang sendirian. Roda motor Satria melewati garis batas aspal yang retak-retak, menandakan ia telah resmi memasuki dekapan Alas Purwo. Seketika, dunia di belakangnya seolah terputus. Cahaya senja yang tadi masih menyisakan rona jingga, kini ditelan bulat-bulat oleh kanopi pepohonan raksasa yang saling bertaut di atas kepala, menciptakan terowongan hijau yang gelap dan lembab. Hutan ini tidak ramah.
Pohon-pohon jati yang menjulang tinggi tampak seperti pilar-pilar penjara yang tak berujung. Di sini, kegelapan tidak datang dari langit, melainkan merayap keluar dari celah-celah akar pohon yang besar dan berlumut. Kulit lengannya yang terbuka mulai meremang, bukan karena angin, karena di sini angin sama sekali tidak berhembus. Daun-daun diam mematungi, namun Satria merasa ribuan pasang mata sedang mengintip dari balik kegelapan itu. Telapak tangannya yang menggenggam stang motor mulai basah dengan keringat dingin, membuatnya harus berkali-kali membetulkan posisi genggaman agar tidak tergelincir. Tenang Satria, ini cuma hutan, cuma pohon, bisiknya pada diri sendiri. Suaranya terdengar sangat kecil, seolah ditelan oleh keheningan hutan yang masif. Ia mencoba menghidupkan radio kecil yang tergantung di dashboard motornya untuk memecah kesunyian. Ker, 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 ker. Hanya suara statis yang keluar. Namun di sela-sela suara bising itu, Satria mendengar sesuatu yang lain, sebuah suara rekaman yang sangat lambat, seperti suara orang yang sedang merintih kesakitan di bawah air. Balik, Satria, balik. Ia segera mematikan radio itu. Jantungnya berdentum keras, menghantam rongga dadanya hingga ia bisa merasakan denyutannya di ujung jari. Tiba-tiba, lampu depan motor Satria menangkap sesuatu. Di pinggir jalan, duduk seorang wanita tua yang mengenakan kebaya hitam legam. Wanita itu sedang membelakangi jalan, tampak sibuk memetik dedaunan dengan gerakan yang sangat kaku, patah-patah seperti boneka kayu. Satria melambatkan lajunya. Nuraninya berkata untuk berhenti dan bertanya apakah orang tua itu butuh tumpangan. Namun otaknya berteriak mengingat pesan sang kakek di gerbang tadi. "Permisi mbah," ucap Satria lerih tanpa menghentikan laju motornya. Wanita itu tidak menyaut, namun saat motor Satria melewatinya, tangan wanita itu berhenti bergerak. Gerakan jemarinya yang keriput itu mulai menggaruk-garuk batang pohon jati dengan kuku yang panjang, mentimbulkan suara srit, srit, srit yang membuat gigi Satria ngilu. Satria memacu gasnya lebih dalam. Ia merasa seolah-olah jalanan di depannya menyempit. Pohon-pohon di sisi kiri dan kanan seolah bergeser menutup ruang geraknya. Ia menunduk, fokus pada sorot lampu motor yang mulai meredup, mencoba mengabaikan bayangan-bayangan hitam yang mulai melompat dari satu pohon ke pohon lainnya di batas penglihatannya. Di titik ini, Satria menyadari satu hal yang mengerikan. Ia sudah berkendara selama hampir 10 menit dengan kecepatan tinggi, namun pohon besar dengan lilitan kain putih yang ia lewati di awal tadi, kini muncul kembali di depannya. Ia tidak bergerak maju, ia berputar di tempat yang sama, di dalam ruang tunggu yang disediakan Alas Purwo untuk para korbannya. Dunia terasa berputar, dan rasa mual mulai mengocok perutnya. Babak pertama dari siksaan ini baru saja mulai. Motor Satria terus melaju, namun atmosfer di sekitarnya kini terasa berbeda. Kabut tipis mulai merayap keluar dari parit-parit di sisi jalan, menutupi aspal hingga menciptakan ilusi seolah motornya tidak lagi berpijak di tanah, melainkan melayang di atas gumpalan asap putih yang dingin. Cahaya lampu motornya memantul pada kabut itu, menciptakan pendaran yang menyilaukan dan membatasi jarak pandang. Di kiri dan kanan, barisan pohon jati itu kini tak lagi tampak seperti tumbuhan. Dalam keremangan, mereka terlihat seperti barisan raksasa yang berdiri tegak, diam, dan menghakimi setiap jengkal pergerakannya. Kesunyian di sini mulai terasa menyakitkan telinga, sebuah kesunyian yang berdenging, yang memaksa otak untuk menciptakan suara-suara yang tidak nyata. Satria mulai merasakan sensasi aneh pada punggungnya. Ada rasa dingin yang menjalar, bukan berasal dari angin malam, melainkan seperti ada sebongkah es yang ditempelkan tepat di tulang belakangnya. Jaket tebal yang ia kenakan terasa tidak berguna. Kulit di tengkuknya berdenyut dan otot-otot bahunya menjadi sangat kaku hingga ia sulit untuk membelokkan stang motor. Setiap kali ia bernafas, uap putih keluar dari mulutnya. Namun bau yang ia hirup kini berubah. Bukan lagi melati, melainkan bau apak kain tua yang tersimpan lama di tempat lembab, seperti bau kain kafan yang baru digali. Tangannya yang memegang gas mulai mati rasa, kesemutan yang menjalar dari ujung jari hingga ke siku. Secara tidak sengaja, mata Satria melirik ke arah kaca spion sebelah kiri. Jantungnya seolah berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Di sana, di pantulan kaca yang sedikit bergetar karena mesin motor, ia melihat sesosok bayangan putih duduk tepat di belakangnya. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya seperti gumpalan kain putih yang kusut dengan noda tanah di sana-sini. Satria berkedip.
Ia meyakinkan diri bahwa itu hanya pantulan jaketnya atau halusinasi kabut. Namun, saat ia melihat kembali ke spion kanan, sosok itu ada di sana juga. Kali ini lebih jelas. Ia bisa melihat lipatan kain yang bergerak-gerak tertiup angin, dan bagian atas dari sosok itu, yang seharusnya adalah kepala, tampak miring ke satu sisi, seolah sedang mengamati tengkuk Satria dengan penuh minat. "Jangan lihat spion, jangan lihat spion," Satria berbisik, suaranya gemetar, hampir pecah menjadi tangisan. Tiba-tiba, sebuah suara bisikan muncul, bukan di telinga, tapi seolah bergema langsung di dalam tengkoraknya. "Mas, tolong rapihin talinya, perih." Suara itu terdengar seperti suara anak kecil yang tercekik. Satria merasa beban di jok belakangnya bergeser. Ia merasakan ada sesuatu yang berat dan dingin menempel di punggungnya. Sesuatu yang terasa seperti tekstur kulit yang kasar dan basah. Jangan menoleh, ia merintih pada dirinya sendiri. Itu nggak ada, itu nggak nyata. Namun dorongan insting manusiawinya sangat kuat. Lehernya terasa gatal, otot-otot lehernya seolah ditarik oleh kekuatan magnetis yang sangat besar untuk sekedar melirik ke belakang. Hanya satu lirikan, pikirnya. Hanya untuk memastikan. Namun ia teringat wajah kakek di gerbang tadi. Wajah yang penuh peringatan itu menjadi satu-satunya angkar kewarasannya. Tiba-tiba, kaca spionnya berderit. Tanpa ada yang menyentuh, spion kiri dan kanan itu perlahan-lahan menekuk ke dalam, mengarah tepat ke wajah Satria. Kini ia tidak bisa menghindari pantulan itu. Di dalam cermin yang kini tepat berada di depan matanya, ia melihat wajah makhluk itu. Tidak ada mata, hanya dua lubang hitam yang dalam, dan mulut yang dijahit kasar dengan benang hitam besar. Makhluk itu perlahan membuka mulutnya yang dijahit, dan darah hitam mulai merembes keluar. Satria berteriak, namun suaranya hanya tertahan di tenggorokan. Ia memejamkan mata erat-erat, membiarkan motornya melaju hanya dengan mengandalkan ingatan akan jalanan lurus, sementara tawa kecil makhluk itu mulai memenuhi rongga telinganya. Motor Satria kini membelah bagian hutan yang lebih tua. Pepohonan di sini tidak lagi lurus, melainkan meliuk-liuk seperti tubuh manusia yang sedang kesakitan. Kabut yang tadinya putih bersih, kini berubah menjadi kelabu kecoklatan, membawa bau tanah makam yang baru saja digali. Cahaya lampu motornya mulai meredup, seolah energi baterainya sedang diisap oleh kegelapan di sekelilingnya. Anehnya, kebisingan makhluk di babak sebelumnya mendadak hilang. Hutan ini menjadi sunyi sesunyi liang lahat, namun kesunyian ini jauh lebih berbahaya, karena di dalam kesunyian inilah, pikiran Satria mulai terbuka bagi mereka yang menunggu di balik pohon. Satria merasakan dadanya sesak, bukan karena udara, tapi karena rasa rindu dan penyesalan yang tiba-tiba meluap tanpa alasan. Jantungnya berdenyut lambat namun berat, menciptakan sensasi seolah ada tangan-tangan halus yang meraba rongga dadanya dari dalam. Kepalanya mulai terasa ringan, pening yang membuat keseimbangannya goyah. Setiap kali ia mencoba fokus pada jalanan, matanya terasa panas dan berair, seolah ia ingin menangis, namun tak tahu untuk apa. Tangannya yang memegang kemudi tidak lagi gemetar karena takut, melainkan lemas karena kehilangan kehendak untuk terus maju. "Satria, Satria, berhenti sebentar, Le." Suara itu, Satria tersentak hingga motornya hampir oleng ke parit. Itu suara Simbah, neneknya yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Suaranya datang dari arah rumpun bambu di sebelah kanan, suara yang sangat khas, serak namun penuh kasih sayang, persis seperti saat beliau memanggilnya untuk makan siang di teras rumah. "Simbah kedinginan di sini, Sat. Kakiku sakit, gak bisa jalan. Tolong, Nak, tengoklah Simbah sebentar saja." Satria menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Rasa perih di bibirnya adalah satu-satunya hal yang mengingatkannya pada realitas. "Itu bukan Simbah. Simbah sudah tenang," bisiknya, suaranya parau dan pecah. Tapi gangguan itu tidak berhenti. Kali ini, dari arah kiri muncul suara tawa seorang wanita muda. Suara yang sangat akrab di telinganya. Suara mantannya yang meninggal dalam kecelakaan beberapa bulan lalu. "Satria, kamu janji gak bakal ninggalin aku sendirian lagi kan? Kamu bilang kamu bakal selalu ada buat aku. Kenapa sekarang kamu lari? Menoleh ke sini, Sat. Aku cuma mau lihat wajahmu sekali lagi." Di depan Satria, aspal jalanan seolah berubah menjadi lorong rumah lamanya. Lampu motornya menyoroti siluet seorang wanita yang berdiri di pinggir jalan, mengenakan pakaian yang persis sama dengan yang dipakai mantannya di hari terakhir mereka bertemu. Wanita itu menangis, bahunya terguncang hebat. Isak tangisnya terdengar sangat nyata, sangat memilukan hingga Satria bisa merasakan air mata mulai membasahi pipinya sendiri. "Berhenti, Satria, berhenti." Bisikan itu kini datang dari segala arah, tumpang tindih, suara ibunya, ayahnya, sahabatnya,
Semua orang yang ia cintai seolah sedang berkumpul di kegelapan alas Purwo, memohon agar ia berhenti dan sekedar menoleh untuk menyapa. Sebuah tangan yang halus dan hangat, sangat hangat, kontras dengan udara hutan yang beku, tiba-tiba menggenggam jari kelingking Satria yang sedang menarik rem. Sentuhan itu sangat nyata, ia bisa merasakan tekstur kulitnya, bahkan aroma parfum yang biasa dipakai wanita itu. "Lihat aku, Sat, sedetik saja, aku rindu." Satria merasakan lehernya kaku, seluruh sel di tubuhnya mendesaknya untuk menoleh ke arah tangan itu. Ia ingin memastikan, ia ingin memeluk, ia ingin meminta maaf. Kepalanya perlahan mulai bergeser ke samping, hanya 1 sentimeter lagi sebelum matanya menangkap apa yang ada di sisi motornya. Namun tepat saat itu, ia teringat satu detail, simbahnya tidak pernah memanggilnya Le, dan mantannya tidak pernah memakai parfum itu saat kecelakaan terjadi. "Kalian bukan mereka," Satria berteriak kesekencang-kencangnya, memecah kesunyian hutan. Ia menarik gas sedalam-dalamnya, tangan hangat itu berubah menjadi dingin sebeku es dan mencengkram jemarinya dengan keras, hingga terdengar bunyi krek kecil, sebelum akhirnya terlepas saat motornya melesat maju. Setelah teriakan Satria membelah kesunyian, hutan alas Purwo mendadak bereaksi. Dari celah-celah akar pohon jati yang hitam, kabut mulai keluar bukan lagi sebagai uap, melainkan seperti gumpalan kapas basah yang hidup. Dalam hitungan detik, dunia Satria berubah menjadi putih pekat. Sorot lampu motornya yang tadinya tajam kini tertekuk, memantul kembali ke matanya sendiri, menciptakan dinding cahaya yang membutakan. Aspal di bawah rodanya lenyap. Ia tidak tahu apakah ia masih di jalan atau sudah mengarah ke jurang. Hutan di sekelilingnya menghilang, menyisakan Satria sendirian di tengah samudera putih yang tak berujung. Setiap kali Satria menarik nafas, paru-parunya terasa berat, seolah ia menghirup bubur kertas yang dingin. Kabut itu masuk ke hidung, tenggorokan, dan menyumbat inderanya. Air mulai mengembun di kaca helm dan jaketnya, membuatnya basah kuyup oleh cairan yang berbau amis, seperti air rendaman bunga Kamboja yang sudah membusuk. Pendengarannya pun mulai terganggu. Suara mesin motornya terdengar jauh, teredam oleh kepadatan kabut, sementara suara jantungnya sendiri berdegup kencang di telinga, degduk, degduk, seperti tabuhan gendang yang memanggil sesuatu dari kegelapan. Kulit wajahnya yang terpapar udara terasa kaku, membeku oleh hawa pegunungan yang tidak wajar. Satria terpaksa melambatkan laju motornya hingga kecepatan berjalan kaki. Tiba-tiba, di balik dinding kabut di sebelah kiri, muncul sebuah siluet. Sosok tinggi kurus, tingginya mungkin mencapai 3 meter, berdiri diam mematung. Satria melewati 1, lalu 2, lalu 10 sosok serupa. Mereka berbaris di sepanjang jalan yang tak terlihat. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara. Namun Satria bisa merasakan bahwa semua kepala dari siluet itu mengikuti pergerakannya. Tiba-tiba, motornya menabrak sesuatu yang lunak namun padat. Satria mengerem mendadak hingga kakinya turun ke tanah. Di depannya, hanya berjarak 10 cm dari ban depan, berdiri seorang anak kecil yang mengenakan pakaian tradisional Kumal. Anak itu menunduk, tangannya memegang sebuah bola kasti yang sudah menghitam. "Mas, bolanya jatuh ke belakang." Suara anak itu datar, tanpa nada, seolah suara itu keluar dari sebuah lubang kosong. Satria membeku. Ia bisa melihat uap dingin keluar dari mulut anak itu setiap kali ia berbicara. Namun wajah anak itu tetap tertutup bayangan kabut. "Ambilkan bolanya, Mas. Ada di bawah jok motor, Mas." Satria mencengkram stang motornya hingga buku jarinya memutih. Pergi kamu," bisiknya dengan suara yang hampir habis. "Kalau Mas nggak ambilkan, Mas nggak bisa jalan terus. Jalannya sudah saya tutup pakai rambut saya." Satria melihat ke bawah ke arah aspal yang tertutup kabut. Ia terbelalak. Apa yang ia kira kabut di bawah kakinya ternyata adalah hamparan rambut hitam panjang yang sangat lebat menutupi seluruh permukaan jalan hingga ke dalam hutan. Rambut-rambut itu mulai bergerak, melilit ban motornya, merayap naik ke pergelangan kakinya. Rasanya kasar, gatal, dan mencekik.
Sensasi tarikan rambut itu begitu nyata hingga motor Satria mulai miring ke samping. "Noleh ke belakang, Mas, bolanya di sana," teriak anak itu dengan suaranya yang mendadak berubah menjadi pekikan melengking yang merobek kabut. Satria memejamkan mata, memutar gas sekencang mungkin tanpa peduli apa yang ada di depannya. Motornya meraung, ban belakangnya berputar di atas tumpukan rambut yang licin sebelum akhirnya grip bannya mendapat pijakan. Ia menerjang sosok anak kecil itu yang seketika buyar menjadi asap hitam dan terus memacu motornya menembus dinding putih yang seolah tak kunjung berakhir. Kabut putih di babak sebelumnya perlahan menipis, namun bukan membawa kelegaan. Hutan di sekeliling Satria kini terasa jauh lebih padat. Pohon-pohon jati di kanan kiri jalan seolah tumbuh miring. Dahan-dahannya yang tajam menjuntai rendah hingga sesekali menyabet helm dan pundak Satria dengan suara serak, serak yang kasar. Udara tidak lagi hanya dingin, tapi menjadi pengap dan busuk. Bau bangkai binatang yang bercampur dengan aroma minyak kayu gaharu yang menyengat mulai memenuhi ruang kemudinya. Cahaya lampu motor Satria mulai meredup dan berkedip, memancarkan rona kuning pucat yang sekarat, membuat bayang-bayang di lantai hutan seolah-olah sedang merayap mendekat ke arah roda motornya. Tiba-tiba, motor Satria terasa sangat berat. Bukan sekedar berat karena muatan, tapi seolah-olah ada tangan-tangan raksasa yang memegang kawat rem dan menariknya dari belakang. Mesin motornya mengerang, suaranya pecah dan kasar, berjuang melawan hambatan yang tidak masuk akal. Satria merasakan sensasi fisik yang mengerikan di pundaknya. Ada rasa berat yang menekan, seolah ada seseorang yang sedang berdiri di atas pundaknya, menumpukan seluruh berat badannya di sana. Lehernya terasa panas, lalu perlahan menjadi basah. Sesuatu yang kental dan hangat mulai menetes dari atas helmnya, mengalir perlahan melewati kaca pelindung. Cairan merah pekat yang berbau amis darah segar. Tangannya yang memegang stang motor mulai gemetar hebat karena harus menahan beban yang terus bertambah. Otot-otot lengannya terasa seperti akan putus, berdenyut-denyut menyakitkan. Krek! Suara cakaran logam yang memekakkan telinga terdengar tepat di atas helm Satria. Sesuatu yang memiliki kuku cakar sedang mencoba mencengkram kepalanya. Satria bisa merasakan getaran dari cakaran itu hingga ke rahangnya. Di saat yang sama, dari bawah mesin motor muncul helai-helai rambut hitam yang panjang dan basah. Rambut itu melilit pergelangan kaki Satria, menariknya perlahan menjauh dari pedal gas. Rasanya dingin, licin, dan sangat kuat, seperti lilitan ular sanca yang sedang melumpuhkan mangsanya. "Kenapa nggak berhenti, Sat? Kakiku hancur kamu lindas tadi. Tanggung jawab, Sat." Satria memejamkan mata sejenak. Air matanya menetes bercampur dengan darah yang mengalir di wajahnya. "Pergi, demi Tuhan, pergi!" teriaknya dengan suara yang serak karena ketakutan. "Noleh ke bawah sebentar saja, Sat. Lihat apa yang kamu lakukan pada wajahku." Bisik suara itu lagi. Kali ini disertai dengan suara krak, krak, seperti tulang yang dipatahkan satu persatu secara sengaja. Tiba-tiba, motor Satria mati total. Keheningan yang luar biasa menyergap. Di tengah kegelapan total itu, Satria merasakan sesuatu yang paling ia takuti. Sepasang tangan yang sangat dingin, seperti es yang baru keluar dari pembeku, perlahan merayap masuk ke dalam kerah jaketnya. Jari-jari yang panjang dan kaku itu mulai mengelus tengkuknya dengan lembut, namun kuku-kukunya yang tajam sedikit menekan kulit lehernya, hingga Satria bisa merasakan perihnya luka sayatan kecil. "Jangan takut," bisik makhluk itu tepat di belakang telinganya. "Aku cuma mau ikut pulang." Satria menggeretakkan gigi, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia menendang-nendang pedal starter motornya dengan sisa-sisa tenaga. Sekali, dua kali, dan pada kali ketiga, mesin motornya menderu hidup kembali dengan ledakan suara yang keras. Satria langsung memutar gas sedalam-dalamnya, mengabaikan rasa sakit di lehernya, dan tarikan di kakinya melesat maju meninggalkan gangguan fisik yang hampir saja meranggut kesadarannya. Setelah pergulatan fisik yang melelahkan,
hutan mendadak terbuka. Namun, ini bukan pintu keluar. Satria mendapati dirinya memasuki sebuah jalanan aspal yang mendadak mulus, namun berwarna abu-abu pucat seperti abu jenazah. Di kanan dan kiri jalan berdiri rumah-rumah kayu kuno dengan arsitektur Jawa yang sangat tua. Joglo-joglo yang atapnya melengkung rendah seperti punggung orang yang sedang membungkuk kesakitan. Tidak ada lampu listrik. Penerangan hanya berasal dari obor-obor bambu yang apinya berwarna hijau kebiruan, tidak bergoyang meski motor Satria melesat melewatinya. Suasana di desa ini sangat ganjil. Ada bau kemenyan yang sangat tebal beradu dengan bau nasi yang basi. Yang paling mengerikan adalah keheningannya. Desa ini seolah berada di bawah kubah kaca yang kedap suara. Satria merasa gravitasi di tempat ini sedikit berbeda. Motornya terasa ringan, namun kepalanya terasa sangat berat, seolah otaknya ditarik ke bawah. Pandangannya mulai berbayang. Setiap rumah yang ia lewati tampak seperti sedang bernafas. Dinding-dinding kayunya naik turun perlahan secara ritmis. Kulit wajahnya mulai terasa kebas, sensasi kesemutan yang menjalar dari rahang hingga ke telinga. Ia mencoba berteriak untuk memecah sunyi, namun suaranya hanya tertahan di pangkal tenggorokan, seperti ada segenggam pasir yang menyumbat jalan nafasnya. Tangannya yang memegang gas terasa kaku, jari-jarinya mulai membiru karena suhu udara yang mendadak turun hingga ke titik beku. Di sepanjang jalan desa, Satria melihat penduduk. Mereka bukan makhluk mengerikan secara visual, melainkan orang-orang yang mengenakan pakaian adat lengkap, lelaki berbeskap dan wanita berkebaya, namun semuanya berdiri membelakangi jalan. Mereka berdiri mematung di halaman rumah, di bawah pohon kamboja, bahkan di tengah jalan. Setiap kali Satria lewat, penduduk itu tetap diam, namun pundak mereka perlahan naik, seolah-olah mereka sedang menahan tawa atau sedang menangis dalam diam. Satria harus berkelok-kelok menghindari mereka yang berdiri tepat di garis tengah jalan. "Mampir dulu, Mas. Kopinya sudah diseduh." Suara itu muncul serentak dari setiap rumah yang ia lewati. Bukan satu orang, melainkan puluhan suara yang menyatu menjadi sebuah paduan suara yang datar dan tak bernyawa. "Jangan terus jalan, Mas. Di depan sana nggak ada ujungnya. Di sini saja, tidur sama kami." Satria terus merapal doa, giginya bergemeletuk hebat. "Bukan tempatku, ini bukan tempatku," rintihnya dengan sisa-sisa tenaga. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh tinggi besar yang berdiri membelakangi Satria tepat di depannya berhenti bergerak. Pria itu tetap membelakangi Satria, namun perlahan-lahan terdengar suara krak, krak, kertak yang sangat keras. Bukan tubuhnya yang berputar, namun melainkan kepalanya. Kepala pria itu berputar 180 derajat ke belakang dengan gerakan patah-patah. Wajahnya rata, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya sebuah lubang mulut yang sangat lebar yang dipenuhi dengan gigi-gigi kecil yang runcing. "Kamu terlambat, Satria." Mulut itu bergerak, namun suaranya terdengar seperti gesekan dua batu nisan. Gerbangnya sudah dikunci dari dalam. Makhluk itu mulai berjalan mendekat dengan cara meluncur, kakinya tidak menapak tanah. Satria dengan kepanikan yang mencapai puncak, menendang pedal gas dan melompatkan motornya melewati celah sempit di samping makhluk itu. Saat ia melintas, ia bisa merasakan hawa kematian yang begitu dingin menyambar kulit lengannya, meninggalkan rasa perih yang luar biasa seperti terbakar es. Ia memacu motornya sekuat tenaga, meninggalkan desa terkutuk itu. Namun di kaca spion yang pecah, ia bisa melihat seluruh penduduk desa ini kini telah berbalik arah dan semuanya sedang menatap lurus ke arah punggungnya.
Setelah melewati desa gaib, aspal di bawah roda motor Satria seolah mencair menjadi kegelapan yang kental. Lampu motornya kini hanya menyisakan keremangan merah yang redup, seolah-olah ia sedang berkendara di dalam pembuluh darah raksasa. Keheningan di sini bukan lagi sunyi, melainkan tekanan udara yang sangat berat hingga telinga Satria mulai berdenging kesakitan. Bunyi nging yang panjang itu perlahan-lahan berubah menjadi frekuensi yang aneh, seolah-olah ada ribuan serangga yang sedang mengepakkan sayap tepat di gendang telinganya. Satria merasakan tubuhnya tidak lagi miliknya sendiri. Tangannya yang memegang stang terasa sangat ringan, seolah tulangnya telah hilang dan digantikan oleh air. Namun di saat yang sama, dadanya terasa seperti dihantam palu godam setiap kali jantungnya berdetak. Sensasi fisik yang paling mengerikan muncul di telinga kirinya. Ia merasakan aliran udara yang sangat panas, kontras dengan udara hutan yang membeku. Udara itu berbau busuk, perpaduan antara belerang dan daging yang sudah menghitam. Ia merasa ada bibir yang tak terlihat, yang teksturnya kasar seperti amplas, menempel tepat di daun telinganya. Sesosok entitas yang tidak memiliki bentuk fisik yang jelas mulai merayap naik ke punggungnya. Satria tidak melihatnya, tapi ia bisa merasakan beratnya, sebuah berat yang emosional, seolah seluruh dosa dan rahasia gelapnya menjadi beban fisik yang nyata di pundaknya. Makhluk itu tidak berteriak. Ia berbicara dengan suara yang sangat rendah, sebuah bariton yang bergetar hingga ke tulang belakang Satria. Kamu pikir kamu bisa lari, Sat? Kamu pikir Tuhan mendengarmu di sini? Ingat malam itu, Sat. Malam saat kamu membiarkan dia pulang sendirian. Malam saat kamu memilih untuk diam daripada menolong. Kamu yang membunuhnya, Sat, bukan takdir. Kamu. Satria mengerang, air matanya tumpah deras. Diam, diam, teriaknya, namun suaranya hanya terdengar seperti bisikan lemah di tengah tekanan udara yang masif. Menolehlah, Satria, lihat aku adalah bayangan dari semua kebohonganmu. Aku adalah akhir yang kamu cari di Alas Purwo. Hanya satu lirikan saja dan semua rasa bersalah ini akan hilang. Menolehlah. Bisikan itu kini berubah menjadi ribuan suara yang tumpang tindih. Suara tangisan bayi, suara teriakan kecelakaan, dan suara tawa yang mengejek. Semuanya bermuara di satu titik, telinga kiri Satria. Satria merasakan sebuah jari yang sangat panjang dengan kuku yang tajam dan kasar mulai masuk ke dalam lubang telinganya. Perihnya luar biasa, seolah saraf-saraf di kepalanya sedang ditarik keluar satu persatu. Menolehlah. Suara itu mendadak menggelegar, bukan lagi bisikan, melainkan ledakan suara yang membuat kaca helm Satria retak seribu. Otot leher Satria berkedut hebat, kepalanya dipaksa berputar ke kiri oleh kekuatan tak kasat mata yang sangat besar. Lehernya menderit, urat-uratnya menegang hingga hampir putus. Ia bisa merasakan ujung nadung makhluk itu menyentuh pipinya, dingin, berlendir, dan mati. Ia hampir menyerah, ia ingin menoleh hanya agar siksaan ini berakhir. Namun di detik terakhir, ia menggigit lidahnya sendiri hingga darah segar memenuhi mulutnya. Rasa sakit yang tajam dan nyata itu mengembalikan sedikit kesadarannya. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, ia melepaskan satu tangan dari stang dan menghantamkan sikutnya ke belakang dengan sekuat tenaga ke arah suara itu berasal. Sikutnya menghantam sesuatu yang kenyal dan dingin, diikuti pekikan melengking yang tidak manusiawi. Satria kembali memegang kendali, memacu motornya yang batuk-batuk menembus dinding daging itu menuju babak akhir dari perjalanannya. Alas Purwo tidak lagi mencoba merayu atau berbisik. Kini ia mengamuk. Langit di atas jalanan yang sempit itu seolah runtuh. Pepohonan jati yang raksasa mulai tumbang secara perlahan. Dahan-dahannya yang besar jatuh menghantam aspal hanya beberapa inci di belakang ban motor Satria. Suara brak, brak
terdengar bersaut-sautan, menggetarkan bumi yang ia pijak. Jalanan di depannya bukan lagi aspal lurus, melainkan medan perang yang dipenuhi akar-akar pohon yang menyembul keluar dari tanah seperti tentakel raksasa yang mencoba menjatuhkannya. Cahaya lampu motor Satria mulai sekarat, berkedip-kedip cepat seperti detak jantung yang sedang panic attack, menyisakan kegelapan pekat yang hanya sesekali tersambar kilat tanpa suara di cakrawala. Satria merasa tubuhnya sudah mencapai batas, lengannya bergetar hebat, otot-ototnya terasa seperti ditarik paksa dari tulangnya karena harus menahan guncangan motor yang menghantam akar dan lubang. Telapak tangannya lecet dan berdarah, namun ia mencengkeram stang begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih dan kaku. Setiap kali ia menarik nafas, dadanya terasa seperti ditusuk ribuan jarum es. Keringat dingin bercampur darah dari luka di lehernya mengalir masuk ke mata, membuatnya harus terus berkedip untuk mempertahankan penglihatan yang kabur. Rasa mual yang hebat mengocok perutnya seiring dengan bau busuk yang kini mencapai puncaknya. Bau kematian yang begitu nyata hingga ia bisa merasakannya di pangkal lidah. Di belakangnya, ia mendengar suara yang paling mengerikan. Suara ribuan kaki yang berlari di atas daun kering. Srek, 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 srek. Semua makhluk yang ia temui sebelumnya, wanita berkebaya, anak kecil dengan bola, pria tanpa wajah, semuanya kini bersatu dalam satu gelombang kegelapan yang mengejarnya. Satria tidak berani melihat spion, namun ia bisa merasakan bayangan mereka mulai menutupi cahaya lampu motornya dari belakang. Tiba-tiba, sebuah tangan besar yang dipenuhi bulu kasar dan bau amis mencengkeram besi behel belakang motornya. Kecepatan motor Satria merosot drastis, ban belakangnya berdecip, berputar di tempat, mengeluarkan asap putih yang berbau karet terbakar. "Lepaskan! Lepaskan aku!" Satria berteriak hingga tenggorokannya terasa robek. Suara makhluk-makhluk itu kini menyatu menjadi satu raungan kolektif yang memekakkan telinga. "Kami tidak melepaskan apa yang sudah masuk, Satria. Kau adalah bagian dari kami sekarang." Satria memutar tuas gas hingga mentok. Mesin motornya menjerit kesakitan. Suaranya melengking tinggi seolah akan meledak. "Tidak, aku belum mati." Di kejauhan, di ujung terowongan pohon yang gelap, muncul sebuah titik cahaya putih kecil. Cahaya itu sangat lemah, namun bagi Satria, itu adalah satu-satunya harapan. Cahaya dari lampu jalan perbatasan. Cengkraman di belakang motornya semakin kuat hingga bagian belakang motornya sedikit terangkat dari tanah. Satria berdiri di atas pedal, condong ke depan, dan dengan seluruh sisa tenaganya, ia melakukan manuver gila. Ia menghentakkan badannya ke depan sambil menendang ke belakang dengan kaki kirinya. Buh! Kakinya menghantam sesuatu yang keras namun kenyal. Cengkraman itu terlepas sesaat. Satria langsung melakukan pindah gigi dengan kasar dan motornya melesat bak anak panah. Jaraknya hanya tinggal 100 meter. Cahaya putih itu membesar, menyilaukan mata yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Makhluk-makhluk di belakangnya mengeluarkan jeritan kemarahan yang bisa meruntuhkan nyali siapapun. Tanah di bawahnya bergetar hebat, seolah hutan ingin menelan jalanan itu bulat-bulat sebelum ia sampai. 10 meter, 5 meter, 1 meter. Wush! Satria menerjang garis batas cahaya. Suara raungan makhluk-makhluk itu mendadak terputus, seperti radio yang dicabut kabelnya. Sunyi, benar-benar sunyi. Ia terus memacu motornya hingga beberapa ratus meter ke depan, melewati pemukiman warga yang lampunya terang benderang, sebelum akhirnya ia jatuh tersungkur bersama motornya di depan sebuah pos ronda yang ramai. Satria tergeletak di aspal dingin, tepat di bawah sorot lampu merkuri yang terang benderang di depan sebuah pos ronda. Nafasnya tersengal-sengal, paru-parunya terasa seperti menghirup serpihan kaca. Suara percakapan bapak-bapak yang sedang bermain catur terdengar jauh, seperti suara dari balik dinding air yang tebal. Dunia di sekelilingnya kini normal. Tidak ada kabut, tidak ada bau bangkai, hanya bau asap rokok kretek dan aroma kopi dari warung sebelah. Namun langit malam di atasnya tampak terlalu hitam dan bintang-bintang seolah-olah adalah lubang kecil yang mengintip ke arahnya. Hening yang ia rasakan sekarang bukan lagi hening yang damai, namun hening yang menunggu. Satria mencoba menggerakkan jari tangannya. Perih, kulit telapak tangannya terkelupas, menyisakan daging kemerahan yang berdenyut.
Ia menyekap dirmin cermin kamar mandi yang berembun. Wajahnya di cermin tampak 10 tahun lebih tua. Matanya cekung, dikelilingi lingkaran hitam yang pekat. Satria menarik nafas panjang. Ia ingat peringatan kakek itu. Jangan menoleh. Aku tidak menoleh, bisiknya pada bayangan dirinya sendiri. Aku selamat, aku tidak menoleh sedikit pun. Satria perlahan membalikkan badannya, memunggungi cermin, lalu memutar kepalanya sedikit untuk melihat punggungnya melalui pantulan cermin. Awalnya ia tidak melihat apa-apa, hanya jaketnya yang sobek-sobek. Namun saat ia melepas jaketnya, ia melihat sesuatu di kulit punggungnya. Ada bekas lebam hitam yang membentuk pola telapak tangan anak kecil di pundak kirinya dan telapak tangan besar di pundak kanannya. Dan tepat di tengkuknya, ia melihat sehelai rambut hitam yang sangat panjang, terlalu panjang untuk menjadi rambutnya sendiri. Rambut itu tidak menempel di kulit, melainkan tumbuh keluar dari pori-pori kulitnya. Tiba-tiba, di pantulan cermin, ia melihat bayangan hitam di sudut kamar mandi yang gelap mulai bergerak. Sebuah bisikan yang sangat halus, hampir seperti desisan angin, terdengar tepat di lubang telinganya. Terima kasih sudah membawaku keluar, Satria. Sekarang giliranku yang melihat dunia lewat matamu. Satria bermengung. Ia ingin berteriak, namun suaranya hilang. Di dalam cermin, ia melihat pupil matanya sendiri perlahan-lahan melebar, menelan warna coklat matanya hingga seluruh matanya menjadi hitam pekat. Ia perlahan memadamkan lampu kamar mandi. Dalam kegelapan total, ia tidak lagi sendirian.